Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang biasa mengikuti perkembangan zaman dan dapat menyesuaikan. Ideologi terbuka biasanya hanya berisi pandangan dasar dan pengembangannya disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ideologi jenis ini hanya digunakan dalam sistem demokrasi seperti yang ada di Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila ideologi terbuka. Untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila harus mencakup dalam 3 hal berikut ini. 1. Nilai dasar merupakan sebuah nilai yang mendasari yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang bersifat universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. 2. Nilai instrumen. Nilai ini adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. 3. Nilai praktis meliputi realisasi dan instrumen yang bersifat nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan berbangsa. 2. Pancasila sebagai jalan tengah. Pancasila sebagai jalan tengah adalah jalan keseimbangan membangun bangsa dan negara, tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan. Jika ideologi besar di dunia ini dikelompokkan dalam 2 kutub, yaitu ideologi yang berbasis pada demokrasi liberal dan ideologi yang berbasis pada sosial komunis, maka Pancasila adalah titik temu di antara kedua ideologi besar tersebut. Kian demokrasi dan sosialisme, Pancasila berbeda dengan kedua ideologi tersebut. Demokrasi Pancasila menghendaki demokrasi musyawarah mufakat yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Sedangkan sosialisme Pancasila menghendaki bersama atas semangat gotong royong, saling berbagi nasib, sepenanggungan. Pancasila sebagai jalan tengah untuk mengandung makna sebagai titik keseimbangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Hendaknya dalam pembangunan bangsa dan negara perlu keseimbangan antara pembangunan yang bersifat duniawi dan surgawi atau materi fisik dan SDM spiritualitas. Pancasila tidak menghendaki pembangunan bangsa dan negara yang semata-mata bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu dunia yang bersifat fisik materi namun juga pembangunan mata kewargaan atau sumber daya manusia yang religius, cerdas, dan bijaksana. B. Ideologi Pancasila dalam kajian histori. 1. Orde Lama dan gagasan Nasakom. Orde Lama merupakan konsep yang digunakan untuk menyebut periode dalam pemerintah yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsisten. Hal ini dikarenakan kegagalan konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru, sehingga Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekret Presiden. Dalam Dekret Presiden tersebut berisi dibubarkan konstituante dan diperlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950
serta pembentukan MPRS dan DPAS. Dalam Orde Lama diterapkan sebuah demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno telah menyalahartikan kata terpimpin menjadi dipimpin, sehingga pusat kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Lama, perpolitikannya berjalan tidak stabil dan banyak pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian, Presiden Soekarno bertindak tegas dan terkesan otoriter untuk mengatasi masalah tersebut. Presiden Soekarno menerapkan paham Nasakom demi mempertahankan integrasi bangsa dan negara dari pertahanan antara golongan nasionalis, agama, dan komunis. Dengan menyatukan NKRI kembali, namun banyak masyarakat yang menolak dengan penggabungan agama dengan komunis, karena yang mereka ketahui komunis tidak percaya akan agama. Pemutarbalikan arti dan fungsi Pancasila, di mana Pancasila dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga setelah pemersatu bangsa terwujud, maka Pancasila sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan Presiden Soekarno menyamakan Pancasila dengan Nasakom, paham yang dibentuknya sendiri. Apabila ada yang sangat berbeda, sehingga memunculkan berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Karena tidak berfungsinya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pemberontakan tersebut dipacu karena adanya unsur komunisme dalam Nasakom. 2. Orde Baru dan ideologi tunggal dalam tafsir P4. Proses pembentukan asas tunggal Pancasila tahun 1966 merupakan tahun lahirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kemudian, Orde Baru dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa, terutama yang terjadi pada 6 tahun terakhir di bawah rezim Orde Lama. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno dengan demokrasi terpimpin dan proyek Nasakomnya telah digoyang oleh antagonisme politik, kekacauan sosial, dan kritis ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Jika Pancasila menjadi asas tunggal, itu berarti tidak boleh ada asas lain, kecuali Pancasila yang dijadikan tumpuan berpikir atau berpendapat di negeri ini. Kalaupun ada yang lain, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pokoknya Pancasila di atas segalanya. Kekuasaan awal Orde Baru sanggup memberikan doktrin kepada masyarakat bahwa setiap bentuk kudeta atas pemerintah yang sah dengan mencoba mengganti ideologi Pancasila adalah salah dan harus dikupas sampai ke akar-akarnya. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1985 terhadap semua partai politik